Kalau kita bicara tentang industri asuransi, itu pasti akan sangat terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Saat kondisi pandemik yang sudah lebih setahun ini, memang kondisi perekonomian menurun sehingga berdampak kepada aktivitas produksi yang turun, kemampuan usaha mencetak laba juga turun, bahkan daya beli masyarakat pun juga turun. Dan dampaknya kepada permintaan asuransi. Nah, cara dilakukan pemerintah beberapa waktu yang lalu adalah dengan stimulus, relaksasi, dan yang sekarang adalah mencoba supaya menggairahkan kembali konsumsi. Nah, dengan adanya stimulus yang terbaru kemarin, misalkan dengan pemberian pajak 0% untuk kendaraan bermotor yang CC 1.500 ke bawah, kemudian diikuti juga oleh Bank Indonesia yang memberikan relaksasi atau stimulus dalam bentuk DP 0%, itu memaksa supaya menggairahkan konsumsi, terutama untuk kredit untuk perumahan dan kendaraan bermotor. Maka kebutuhan yang akan terjadi adalah permintaan asuransi. Karena 80% dari penjualan kendaraan bermotor yang di-cover oleh asuransi kendaraan bermotor itu adalah melalui multi finance. Tentunya kebutuhannya adalah untuk mitigasinya dengan asuransi kendaraan bermotor. Sama halnya dengan properti juga begitu. Karena kalau sudah melalui kreditur, maka pasti kebutuhan asuransi pun juga akan diinginkan, baik itu asuransi properti maupun asuransi kredit yang meng-cover pinjaman yang diberikan kepada debitur tersebut. Baik, apakah sudah ada proyeksi apabila ini diberlakukan di 1 Maret, lalu mungkin di kuartal kedua nanti ini bisa meningkatkan permintaan untuk asuransi seperti perumahan atau asuransi kendaraan bermotor ini hingga berapa persen? Kalau secara angka kita belum bisa mengkalkulasi ya. Jadi sama dengan kondisi tahun lalu, karena memang masih volatile kondisinya ke depan. Tapi kalau kita melihat di tahun 2020 kemarin, surprise bagi kami industri asuransi, saat di awal 2020 kami memperkirakan minus pertumbuhan asuransi itu 2 digit ya, bahkan sampai minus 20% perkiraan awalnya. Tapi ternyata yang terjadi di akhir tahun 2020 kemarin itu pertumbuhan asuransi umum itu minus, tapi hanya minus 3%. Nah, karena memang ada upaya dilakukan pemerintah untuk menggairahkan perekonomian dan beberapa stimulus relaksasi, jadi itu membantu memperkecil pertumbuhan minus yang ada. Nah, kalau kita melihat tren 2021 dengan posisi yang sama, kami mengharapkan setidaknya kembali kepada kondisi sebelum COVID kemarin. Jadi kami belum terlalu optimis dan mengatakan lebih tinggi dari 2019, tapi lebih tinggi dari 2020 ya. Jadi kita akan kembali kepada kondisi sebelum COVID yang kita harapkan. Syukur-syukur jika ternyata nanti makin bagus, maka akan bisa lebih tinggi.